Pernah kepikiran nggak gimana satu konflik yang terjadi nun jauh di sana, entah di mana, tiba-tiba bisa berdampak langsung ke hidup kita di sini? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar analisis dari seorang pakar yang nunjukin gimana satu titik rawan bisa loh memicu krisis global. Ini pertanyaan yang serius banget buat kita semua. Biar kebayang seserius apa situasinya, kita mulai langsung dari peringatan yang jujur aja cukup mengerikan dari sumber kita. Dia bilang, jika ini tidak tersedia, dunia akan mengalami kelaparan. Ini bukan sekedar ramalan ya, tapi sebuah peringatan keras tentang betapa rapuhnya sistem pangan dunia. Oke, jadi gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Pakar krisis finansial yang jadi sumber kita ini udah memetakan serangkaian efek domino yang ngeri banget. Yuk kita coba bedah argumennya satu persatu, biar kita semua bisa lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kok bisa sih cuma gara-gara satu jalur air yang sempit banget, pasokan teknologi, makanan, sampai energi buat seluruh dunia jadi terancam? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Jawabannya ada di satu lokasi yang super penting, Selat Hormuz. Anggap aja ini kayak arteri utama dalam tubuh ekonomi global. Nah, kalau arteri ini sampai tersumbat, wah, akibatnya bisa fatal banget buat kita semua. Jadi, Selat Hormuz ini adalah semacam leher botol untuk seluruh wilayah Teluk Persia. Coba bayangin, semua sumber daya vital dari kawasan itu, minyak, gas, dan lain-lain, mau nggak mau harus lewat leher botol yang sempit ini buat bisa sampai ke seluruh dunia. Nggak ada jalan lain, sama sekali. Dan yang bikin lebih tegang lagi, pada titik tersempitnya, lebar selat ini cuma 21 km. Cuma segitu. Celah yang kecil banget ini bikin dia jadi sangat-sangat rentan. Siapapun yang bisa mengontrol area ini, ya, pada dasarnya dia megang remote kendali buat keran sumber daya seluruh dunia. Sekarang, kalau kita ngomongin Teluk Persia, pasti yang kepikiran langsung minyak, kan? Nah, menurut pakar ini, ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Ada 3 sumber daya kritis yang jadi taruhan, dan dampaknya mungkin lebih besar dari yang kita kira. Jadi, ini dia 3 pilar yang terancam. Pertama, helium. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini vital banget buat teknologi modern. Kedua, pupuk yang jadi fondasi buat makanan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, tentu saja energi, minyak dan gas alam cair yang bikin dunia ini terus berputar. Yuk kita lihat efek dominonya satu-satu. Ini dia, domino pertama yang jatuh, teknologi. Kata pakar ini, jika 30% pasokan helium dunia dari wilayah ini macet, maka produksi semikonduktor bakal berhenti total. Dan helium ini bukan cuma buat balon pesta loh, dia itu bahan krusial buat bikin microchip. Tanpa helium, ya udah kita bisa ucapkan selamat tinggal buat HP baru, laptop baru, dan semua alat elektronik modern. Industri teknologi bisa lumpuh total. Dan ini bukan cuma teori loh, mengutip seorang ahli helium, Phil Kornbluth, dalam proyeksinya untuk Maret 2026, dia ngasih peringatan, kita menghadapi penghentian produksi helium minimal 2 hingga 3 bulan. Dalam dunia teknologi yang serba cepat, 2-3 bulan itu rasanya kayak selamanya. Kalau domino pertama tadi ngancam gaya hidup modern kita, domino kedua ini ngancam kelangsungan hidup kita. Jika 20-30% pasokan pupuk dunia macet, maka produksi pangan global bakal anjlok drastis. Kita nggak lagi ngomongin soal gadget, tapi soal ada atau nggaknya makanan di piring kita. Tunggu, tanpa hubungannya minyak sama makanan? Nah, jawabannya ada di sebuah proses kimia yang namanya proses Haber-Bosch. Ini tuh proses ajaib yang mengubah produk minyak bumi jadi pupuk sintetis. Dan pupuk inilah yang secara harfiah ngasih makan miliaran orang di planet ini. Tanpa proses ini, populasi dunia nggak akan bisa sebanyak sekarang. Dan domino ketiga yang mengikat semuanya adalah energi. Jika 20% pasokan gas alam cair atau LNG dunia terputus, maka PDB global bakal ikut jatuh. Gampangnya gini, sejarah udah nunjukin kalau konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi itu jalan beriringan. Saat pasokan energi seret, mesin ekonomi global juga pasti bakal melambat, bahkan bisa mogok. Oke, jadi apa sih pemicu semua ini? Nah, disinilah analisis pakar kita jadi menarik banget, karena beda dari narasi yang biasa kita dengar. Penting buat diingat ya, apa yang akan kita bahas ini adalah perspektif dari sumber kita, sebuah sudut pandang alternatif. Jadi, ada 2 cerita yang beda banget tentang kenapa konflik ini bisa meletus. Versi resminya, ini adalah respons atas ancaman nuklir dari Iran. Tapi, pakar kita punya pandangan lain. Menurutnya, ini didorong oleh keinginan Israel untuk melumpuhkan Iran. Ditambah dengan apa yang dia sebut skema pump and dump, strategi untuk naikin harga minyak demi keuntungan sesaat. 2 versi cerita yang sangat bertolak belakang.
Dengan taruhan segede ini, ujungnya bakal gimana? Sang pakar ngegambarin 5 skenario akhir atau endgame, dan beberapa di antaranya jujur aja serem banget. Yuk kita lihat kelimanya. Skenario pertama, Iran hancur lebur, kemungkinan pakai senjata nuklir. Kedua, Iran balas dendam dengan menghancurkan infrastruktur listrik di negara-negara Teluk. Ketiga, Israel kalau terdesak bakal nerapin doktrin Samson, artinya pembalasan nuklir habis-habisan. Keempat, Iran justru berhasil menumpuhkan senjata nuklir Israel. Dan kelima, Iran akhirnya berhasil bikin senjata nuklir sendiri yang bakal mengubah peta kekuatan dunia. Dari kelima skenario yang bikin merinding ini, mana yang paling mungkin kejadian? Nah, menurut sang pakar, jawaban yang paling mungkin adalah skenario nomor 4. Iran berhasil melumpuhkan kemampuan nuklir Israel. Ini prediksi yang sangat berani dan tentu saja kontroversial. Oke, setelah ngebahas semua skenario yang cukup bikin pusing ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa sebetulnya yang mau diungkap oleh krisis ini tentang dunia tempat kita tinggal sekarang? Pada akhirnya, semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan yang agak bikin gelisah. Seperti yang dikatakan oleh pakar ini, sistem kita jauh lebih rapuh daripada yang kita yakini. Menurutnya, konflik di Selat Hormuz ini cuma gejala dari penyakit yang lebih besar. Sebuah sistem global yang kelihatannya saling terhubung, tapi ternyata sangat rapuh. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau Selat Hormuz ini cuma satu contoh titik kegagalan tunggal, di dunia yang super terkoneksi ini, kira-kira titik-titik rawan mana lagi ya yang selama ini kita abaikan? Sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.